semuanya, selamat datang di video pembelajaran biologi. Hari ini, kita akan mempelajari salah satu makhluk hidup paling kecil, paling sederhana, tetapi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu bakteri. Yuk, kita mulai! Hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari ciri-ciri umum bakteri, mengidentifikasi struktur tubuh bakteri, menyebutkan bentuk-bentuk bakteri, serta mendeskripsikan cara hidup dan peran bakteri bagi kehidupan. Bakteri adalah organisme mikroskopis yang termasuk ke dalam kelompok prokariota, yaitu makhluk hidup yang tidak memiliki membran inti sel. Bakteri bersifat uniseluler atau hanya memiliki satu sel saja. Walaupun ukurannya sangat kecil, bakteri bisa ditemukan di hampir semua tempat, di tanah, air, udara, bahkan di dalam tubuh kita sendiri. Selain itu, reproduksi bakteri tergolong cepat, yaitu dengan pembelahan biner. Bakteri memiliki beberapa ciri khas. Yang pertama, dinding selnya sebagian besar tersusun dari peptidoglikan. Yang kedua, bakteri tidak memiliki organel bermembran seperti mitokondria dan juga kloroplas. Yang ketiga, bakteri berkembang biak terutama dengan pembelahan biner. Dan yang keempat, ukuran bakteri sangat kecil, yaitu sekitar 0,5 sampai 5 mikrokolometer. Struktur tubuh bakteri relatif sederhana. Mereka memiliki dinding sel sebagai lapisan pelindung utama. Di bawahnya terdapat membran sel yang mengatur keluar masuknya zat. Di bagian dalam terdapat sitoplasma yang berperan sebagai tempat berbagai reaksi metabolisme berlangsung. Bakteri juga memiliki ribosom yang berperan sebagai tempat sintesis protein. Beberapa bakteri memiliki flagel yang berfungsi sebagai alat gerak. Sebagian besar bakteri juga memiliki struktur tambahan berupa kapsul yang berfungsi sebagai pelindung tambahan. Bakteri juga memiliki plasmid yang merupakan DNA kecil berbentuk cincin yang membawa sifat genetik tertentu. Berdasarkan bentuknya, bakteri dapat dibedakan menjadi 3. Ada bakteri berbentuk kokus atau bulat, basil atau batang, dan spirillum yang berbentuk spiral. Bentuk-bentuk ini membantu kita mengenali dan mengklasifikasikan jenis bakteri. Contoh bakteri yang berbentuk kokus adalah Staphylococcus aureus dan Streptococcus pneumonia. Contoh bakteri yang berbentuk basil adalah Escherichia coli dan Bacillus subtilis. Contoh bakteri yang berbentuk spiral adalah Treponema pallidum dan Spirillum volutanus. Bakteri berkembang biak melalui beberapa cara. Yang paling umum adalah pembelahan biner, yaitu satu sel bakteri membelah menjadi 2 sel anak. Selain melalui pembelahan biner, bakteri juga bisa bereproduksi melalui 3 mekanisme. Yang pertama ada konjugasi, yaitu melalui jembatan sitoplasma. Yang kedua melalui transduksi, yaitu melalui perantara virus bakteriofag. Dan yang ketiga adalah transformasi, yaitu pengambilan DNA bebas dari lingkungan. Mekanisme ini membuat bakteri mampu beradaptasi dengan cepat. Yang pertama, reproduksi bakteri melalui pembelahan biner. Pertama, kita melihat satu sel bakteri tunggal yang di dalamnya terdapat satu lingkaran DNA yang menjadi pusat pengendali seluruh aktivitas sel. Selanjutnya, DNA tersebut mulai menggandakan diri. Proses ini disebut dengan replikasi. Bakteri harus menggandakan materi genetiknya terlebih dahulu sebelum membelah. Setelah DNA selesai direplikasi, kedua salinannya mulai bergerak ke dua ujung sel. Pada saat yang sama, sel bakteri memanjang untuk memberi ruang bagi kedua DNA tersebut. Di bagian tengah sel, mulai terbentuk dinding pemisah yang disebut dengan septum. Septum ini perlahan-lahan membagi sel menjadi 2 bagian. Akhirnya, sel bakteri terbelah menjadi 2 sel anak baru, di mana keduanya memiliki DNA yang identik dengan sel induknya. Jadi, pembelahan biner adalah cara bakteri memperbanyak diri dengan cepat dan juga efisien. Hanya melalui satu tahap pembelahan sederhana, satu sel dapat menjadi 2, lalu 4, 8, dan seterusnya. Inilah alasan mengapa bakteri dapat berkembang biak dengan sangat cepat di lingkungan yang mendukung. Yang kedua,
reproduksi bakteri melalui konjugasi. Pada tahap pertama, terlihat dua bakteri, di mana satu berperan sebagai donor yang memiliki plasmid berbentuk lingkaran kecil, dan satu lagi sebagai resipien yang belum memiliki plasmid F. Bakteri donor kemudian mengeluarkan sebuah struktur berbentuk jembatan tipis yang disebut dengan pilus seksual. Pilus ini menempel pada bakteri resipien dan perlahan-lahan menarik resipien mendekat untuk memulai proses konjugasi. Setelah kedua bakteri saling menempel, terbentuklah saluran konjugasi di antara keduanya. Saluran inilah yang akan menjadi jalur perpindahan plasmid. Pada gambar, terlihat panah dua arah, menandakan bahwa kedua sel kini sudah terhubung melalui sebuah kanal. Di tahap ketiga, plasmid pada bakteri donor mulai dipotong dan diduplikasi. Enzim yang disebut dengan relaksosome membantu membuka plasmid agar dapat dipindahkan. Bagian DNA plasmid yang baru disintesis kemudian bergerak melalui jembatan konjugasi menuju bakteri resipien. Setelah sampai, plasmid tersebut kembali disusun menjadi bentuk lingkaran. Setelah proses selesai, bakteri resipien kini memiliki plasmid F yang sebelumnya hanya dimiliki oleh donor. Artinya, ia berubah menjadi donor baru. Sekarang, keduanya dapat melakukan konjugasi dengan bakteri lain dan menyebarkan plasmid tersebut. Jadi, konjugasi merupakan proses pemindahan DNA secara horizontal yang memungkinkan bakteri bertukar informasi genetik, meningkatkan variasi dan adaptasi, termasuk menyebarkan gen resistensi antibiotik. Ketiga, reproduksi bakteri melalui transduksi. Berbeda dengan konjugasi, pada transduksi, DNA dipindahkan bukan oleh bakteri, tetapi oleh virus khusus bakteri yang disebut dengan bakteriofag. Pada tahap pertama, terlihat sebuah bakteriofag menempel pada permukaan sel bakteri. Virus ini kemudian menyuntikkan DNA-nya ke dalam bakteri, sebagai langkah awal untuk mengambil alih sel tersebut. Setelah DNA virus masuk ke dalam sel, virus mulai mengontrol metabolisme bakteri. DNA bakteri asli dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil, di mana pada gambar kedua terlihat jelas serpihan DNA bakteri yang telah terpecah. Selanjutnya, virus memanfaatkan komponen sel bakteri untuk membuat kepala virus baru, DNA virus baru, serta bagian-bagian lain dari tubuh virus. Namun, terkadang ada potongan DNA bakteri yang masuk ke dalam kepala virus secara tidak sengaja. Pada gambar ketiga, terlihat banyak virus baru yang mulai terbentuk. Virus-virus baru yang selesai dirakit kini memenuhi sel bakteri. Sebagian membawa DNA virus dan sebagian kecil mungkin membawa DNA bakteri. Virus ini kemudian keluar, biasanya melalui sis, yaitu pecahnya sel bakteri. Kemudian virus yang membawa DNA bakteri akan menginfeksi bakteri lain. Saat menempel, ia akan menyuntikkan DNA yang terbawa itu ke dalam bakteri penerima. Pada gambar kelima, terlihat DNA dari kapsid virus masuk menuju sel bakteri yang baru. Di dalam bakteri penerima, DNA bakteri yang dibawa oleh virus kemudian bergabung dengan DNA bakteri baru, menyebabkan pertukaran atau perubahan sifat genetik. Hasil akhirnya, bakteri ini memiliki kombinasi DNA baru yang berbeda dari sebelumnya. Jadi, transduksi adalah proses pemindahan DNA antar bakteri dengan bantuan bakteriofag. Proses ini tidak menghasilkan keturunan langsung, tapi memberikan variasi genetik yang penting untuk adaptasi, termasuk kemungkinan munculnya gen resistensi antibiotik. Keempat, reproduksi bakteri melalui transformasi. Pada tahap pertama, terlihat DNA dari bakteri lain yang sudah mati berada di luar sel bakteri. Enzim pemotong DNA kemudian memotong bagian tertentu dari DNA tersebut. Potongan DNA ini kini siap untuk diambil oleh bakteri lain di sekitarnya. Selanjutnya, bakteri penerima akan mengambil potongan DNA tersebut. Pada gambar, terlihat DNA asing memasuki tubuh bakteri dan bergerak menuju plasmid atau kromosom bakteri penerima. Inilah inti dari proses transformasi. Bakteri mengambil DNA dari lingkungan dan membawanya masuk ke dalam sel. Di tahap berikutnya, enzim DNA ligase bekerja untuk menyambungkan DNA asing ke plasmid bakteri. Enzim ini berfungsi seperti lem biologis yang membuat DNA baru dan plasmid menyatu dengan kuat. Setelah proses penyambungan selesai, plasmid kini memiliki gen tambahan yang berasal dari lingkungan. Tahap terakhir menunjukkan bakteri yang sekarang telah membawa gen baru tersebut. Gen baru ini dapat memberikan sifat tambahan seperti resistensi terhadap antibiotik atau kemampuan menghasilkan enzim tertentu.
Ketika bakteri yang telah berubah ini membelah secara biner, sifat barunya akan diwariskan kepada keturunannya. Pewarnaan gram. Pewarnaan gram adalah teknik pewarnaan khusus yang digunakan untuk mengelompokkan bakteri berdasarkan struktur dinding selnya. Teknik ini ditemukan oleh Hans Christian Gram dan hingga sekarang menjadi metode dasar dalam mengidentifikasi jenis bakteri. Melalui metode pewarnaan gram, bakteri dikelompokkan menjadi gram positif dan gram negatif. Pada gambar bagian kiri atas, kita dapat melihat contoh bakteri gram positif. Bakteri ini akan tampak berwarna ungu setelah pewarnaan. Mengapa bisa begitu? Hal itu terjadi karena bakteri gram positif memiliki lapisan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya. Lapisan tebal ini mampu menahan pewarna kristal violet yang digunakan dalam proses pewarnaan gram. Strukturnya terdiri dari dinding sel yang kaya peptidoglikan dan membran plasma di bagian dalam. Contoh bakteri gram positif adalah Staphylococcus aureus. Selanjutnya, pada gambar bagian bawah kanan, kita bisa melihat bakteri gram negatif. Berbeda dengan gram positif, bakteri gram negatif akan tampak warna merah muda setelah proses pewarnaan. Hal ini disebabkan oleh struktur dinding sel mereka yang lebih kompleks. Bakteri gram negatif memiliki lapisan peptidoglikan yang tipis, namun dilapisi oleh membran luar yang mengandung lipopolisakarida. Karena lapisan peptidoglikannya tipis, warna kristal violet mudah luntur dan digantikan oleh warna safranin, sehingga warnanya menjadi merah muda. Contoh bakteri gram negatif adalah Escherichia coli. Dari kedua gambar tersebut, kita dapat membandingkan karakteristiknya. Gram positif memiliki dinding sel tebal dan sederhana, sedangkan gram negatif memiliki dinding sel lebih tipis dan struktur yang lebih kompleks dengan membran luar. Perbedaan ini bukan hanya memengaruhi warna setelah pewarnaan, tetapi juga memengaruhi sifat bakteri termasuk sensitivitasnya terhadap antibiotik. Bakteri memiliki cara hidup yang beragam. Ada bakteri autotrof yang menghasilkan makanan sendiri, dan ada bakteri heterotrof yang mendapatkan makanan dari organisme lain. Bakteri autotrof dapat dibedakan menjadi bakteri fotoautotrof yang menggunakan energi dari cahaya, dan ada juga bakteri chemoautotrof yang menggunakan energi dari senyawa kimia. Ada juga bakteri heterotrof seperti bakteri saprofit yang menguraikan sisa organisme dan bakteri parasit yang hidup dalam tubuh inang. Meskipun sering dianggap penyebab penyakit, sebenarnya bakteri memiliki banyak peranan penting loh. Bakteri bisa berperan menguntungkan dan berperan merugikan. Bakteri yang menguntungkan dapat membantu menguraikan sampah organik, membantu pencernaan di usus, digunakan dalam proses fermentasi seperti pembuatan yogurt dan keju, bahkan menghasilkan antibiotik. Namun, kita juga harus waspada karena beberapa bakteri dapat merugikan, seperti penyebab TBC, tifus, dan korela, rusak bahan makanan, dan pencemaran lingkungan dan ekosistem. Baik teman-teman, kita tadi sudah belajar banyak hal tentang bakteri, mulai dari ciri-ciri umum bakteri, struktur tubuhnya, hingga cara hidup, dan bentuk-bentuk bakteri. Kita juga sudah membahas perbedaan bakteri gram positif dan gram negatif, serta berbagai peranan bakteri, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan. Nah, setelah mempelajari semua materi tersebut, sekarang mari kita cek pemahaman kalian melalui beberapa pertanyaan berikut ini. Nomor 1, sebutkan ciri-ciri dari bakteri. Nomor 2, apa perbedaan bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif? Nomor 3, sebutkan peranan bakteri yang menguntungkan. Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang bakteri. Banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari organisme kecil ini. Semoga materi ini membantu kalian memahami peran penting bakteri dalam kehidupan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.